Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berakhir setelah KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka. Dengan ditetapkannya Jero sebagai tersangka, daftar panjang kader Demokrat yang terjerat korupsi bertambah. Menteri SDM Jero Wacik terancam hukuman 20 tahun penjara setelah KPK resmi menyatakan Jero sebagai tersangka kasus pemerasan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Wijayanto mengungkapkan, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu disangkakan tuduhan menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh dana hingga mencapai 9,9 miliar rupiah. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Misalnya sebagai contoh adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber dari kickback dari kegiatan satu pengadaan jasa konsultan, misalnya seperti itu. Misalnya juga pengumpulan dari rekanan dana-dana penggunaan terhadap program-program tertentu. Nah, itu contoh-contohnya. Atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan rapat-rapat yang sesungguhnya sebagian besar dari rapat-rapat itu rapat-rapat fiktif, misalnya kayak gitu. 6 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini pun muncul ke publik. Jero Wacik menyatakan akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Saya akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang akan berjalan. Mengenai jabatan menteri, saya menandatangani fakta integritas karena Bapak Presiden sekarang sedang tugas kenegaraan di Singapura. Jadi nanti kalau beliau sudah kembali, saya akan menghadap beliau dulu, sehingga proses itu akan berjalan. 2 hari setelah itu, Jero langsung menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diduga bermula dari pengembangan penyidikan kasus suap SKK Migas yang telah menjerat Rudy Rubiandini. Indikasinya, penemuan uang $200.000 Amerika saat KPK menggeledah ruang Sekjen SDM Waryono Karno. Fakta keterlibatan Jero semakin kuat setelah dalam persidangan Rudy Rubiandini terungkap ada upaya setoran sebagai pelicin pembahasan anggaran dengan Komisi Energi. Apalagi dalam kesaksian mantan Dirut Pertamina usai diperiksa pada 7 November 2013 lalu, terungkap ada kesepakatan pembagian uang dari Kementerian Energi ke Lembaga Pertamina dan SKK Migas. Atas fakta dan 2 alat bukti yang cukup itulah, KPK langsung menetapkan Waryono Karno dan Sutan Batugana sebagai tersangka. Dalam tempo 1 kali 24 jam usai ditetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK langsung menelusuri transaksi-transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan Jero Wacik. Penelusuran aset ini merupakan upaya dari KPK mengembangkan kasus korupsi Jero. Sebab bukan tidak mungkin KPK bisa menjerat Jero dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi tujuan dilakukan aset tracing, kemudian dilakukan permintaan LHA terhadap tersangka untuk mengetahui apakah ada transaksi-transaksi mencurigakan, tentu dalam rangka untuk pengembangan perkara dalam konteks tindak pidana korupsi, apakah juga bisa berkembang ke TPPU ya. Itu biasa dilakukan oleh KPK, tapi sampai hari ini terlalu dini kita kalau menyebut mengarah ke TPPU. Ditetapkannya Jero Wacik sebagai tersangka menambah daftar panjang kader Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi.
Hal ini pun membuat citra Partai Demokrat tercoreng kembali. Sebelumnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin, mantan Wakil Sekjen Angelina Sondak, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Andi Alfian Malarangeng, dan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum telah dijerat pasal korupsi dan mendekam di balik bui. Ya, di dalam mekanisme itu kan sudah ada bahwa nanti kalau tersangka apa segala macam sudah ada di dalam peraturan organisasi Partai Demokrat dan juga di dalam undang-undang juga sudah disebutkan aturan itu. Jadi kita lihat, saya tidak ingin berandai-andai karena walaupun saya sebenarnya dengarnya agak sedih dan kaget gitu ya, tapi saya tidak ingin berandai-andai dan saya terus terang menyayangkan isu-isu seperti ini dibuka dulu ke publik sementara publik bingung terlebih dahulu. Dan sebaiknya, ini kan menyangkut pejabat negara, menyangkut kader kami ya. Dan saya usulkan hal-hal seperti ini sebaiknya KPK untuk diam saja dulu. Kalau toh memang ada silahkan umumkan. Gitu. Tersangkut masalah korupsi dan sudah menjadi tersangka ya harus mengundurkan diri. Saya pikir rapat pleno tidak perlu, karena langkahnya sudah jelas, kebijakannya sudah jelas, ya kan. Dan ya kalau yang bersangkutan perlu bantuan hukum ya kita siapkan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jero dinyatakan lolos ke parlemen untuk periode 2014-2019. Proses pelantikan Jero Wacik sebagai anggota DPR terpilih tidak akan terganggu dengan status tersangka yang baru disandangnya. Sebab Komisi Pemilihan Umum mengatakan proses pelantikan akan berlangsung selama Jero belum menyatakan mundur dari jabatannya. Karena terkait dengan tindak pidana, ada putusan pengadilan, itu yang tidak memenuhi syarat adalah kalau sudah ada putusan pengadilan terkait dengan pidana ini bersifat ingkrah dengan ancaman yang 5 tahun atau lebih. Seorang Jero Wacik belum ada kan hal tersebut, maka yang bersangkutan masih punya hak untuk kami ajukan untuk dilantik. Namun muncul kekhawatiran proses penyidikan Jero oleh KPK akan terhambat dengan pasal terkait pemeriksaan anggota DPR yang ada dalam Undang-Undang MD3. Sebab dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 disebutkan pemeriksaan anggota Dewan harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan. Namun Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto menilai aturan itu tidak akan menjadi penghalang dalam proses pemeriksaan lanjutan nantinya. Kami tetap beranggapan bahwa tindak pidana korupsi di luar ketentuan yang dikualifikasi di dalam MD3 tentang diperlukannya izin dari Dewan Kehormatan DPR. Jadi kami tetap berpendapat bahwa ada atau tidak ada undang-undang MD3, maka bila diperlukan pada saatnya nanti, maka KPK bisa menggunakan kewenangannya tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Kehormatan di DPR. Bahkan KPK menganggap pelantikan Jero sebagai anggota DPR tidak etis, sebab Jero Wacik nantinya akan disumpah sementara statusnya sebagai tersangka.